Badai PHK sudah melanda perusahaan-perusahaan di Indonesia, dari perusahaan startup sampai perusahaan telekomunikasi. Ada Shopee, toko kripto, Indosat, bahkan kabar terakhir mengatakan bahwa Goto juga melakukan PHK terhadap 1.300 karyawannya. Berbagai alasan sudah dijelaskan dari efisiensi operasional perusahaan hingga perlambatan ekonomi global. Dan para ekonom pun sudah mulai memprediksi bahwa tahun depan badai pemecatan ini bisa saja semakin parah dan merembet ke sektor lain hingga pariwisata dan fashion. Lalu bagaimana dengan kita para karyawan? Perlu panik dan siap-siap cari kerjaan baru? Atau ada kesempatan yang bisa diambil? Hai sahabat Genesis, saya Johan dan ini adalah channel khusus buat kalian para Gen Z yang akan membahas tuntas mengenai isu terkini serta tips dan trik seputar keuangan. Buat kalian yang ingin tahu lebih banyak soal perencanaan keuangan dan dunia finansial, please subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Stay tune! Kenapa sih bisa terjadi pemecatan karyawan akhir-akhir ini? Setidaknya ada dua sebab utama. Yang pertama, berawal dari dinaikannya suku bunga acuan di negara-negara maju untuk memerangi inflasi, contohnya di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat tahun 2022 ini saja, bank sentralnya The Fed sudah menaikkan suku bunga sebanyak 6 kali dari 0,25% di awal tahun hingga 4% saat ini. Ini mengakibatkan beban bunga untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan pinjaman semakin besar. Akibatnya mereka mulai kesulitan membayar beban bunga. Perusahaan-perusahaan ini yang melakukan pengembangan investasi besar-besaran di perusahaan-perusahaan startup di Indonesia misalnya mulai menahan pembiayaan bahkan menarik diri. Sebab kedua, di saat yang sama inflasi dan kekhawatiran akan perlambatan ekonomi yang meningkat menyebabkan daya beli masyarakat itu turun. Ini tentu menyebabkan permintaan dan profit perusahaan juga menurun sehingga banyak perusahaan terpaksa melakukan perampingan atau PHK karyawan. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai karyawan? Pertama, jangan panik. Jangan langsung cari kerjaan baru atau siap-siap pindah kerja. Justru coba lebih fokuskan perhatian kamu dan kasih yang terbaik untuk kerjaan yang kamu punya sekarang. Tunjukkan ke atasan kalau kamu adalah karyawan yang berharga untuk perusahaan. Justru di saat kondisi sedang susah dan kemungkinan terburuk ada pengurangan karyawan seperti saat ini, bisa juga ada kesempatan kamu bisa ditempatkan di posisi lain yang lebih baik. Kedua, coba cek lagi kesehatan finansial kamu. Jika kondisi paling buruk terjadi, apakah kita sudah siap? Coba cek dana darurat kamu. Sudah cukup atau belum? Minimal, kita harus punya dana darurat 3-6 kali pengeluaran bulanan. Makin banyak dana darurat, makin siap juga kita untuk menghadapi kondisi terburuk jika amit-amit terjadi pengurangan karyawan di tempat kerja kita. Punya dana darurat 3 kali pengeluaran bulanan itu artinya kita punya waktu 3 bulan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup, sambil mencari pekerjaan atau sumber penghasilan baru. Ketiga, selain fokus ke pekerjaan yang sekarang, coba isi waktu luang dengan tetap berinvestasi ke diri sendiri. Apakah dengan mengikuti seminar, webinar, nonton video YouTube yang bermanfaat, kursus online, dan sebagainya. Asah keahlian yang sesuai dengan minat kamu. Siapa tahu nanti bisa jadi sumber penghasilan. Baik sahabat Genesis, itu aja bahasan singkat hari ini seputar PHK karyawan. Untuk para sahabat yang saat ini sudah terkena badai PHK, jangan putus asa, tetap berjuang dan coba buka diri untuk segala kesempatan. Percaya bahwa everything happen for a reason dan kondisi sulit seperti saat ini tidak akan selamanya terjadi. Untuk yang masih bekerja, bersyukur dan coba fokus ke kerjaan kamu sambil perkuat kondisi finansial kamu untuk jaga-jaga. Kalau kalian suka sama video ini, please like, comment, and share supaya sahabat yang lain juga bisa mendapat manfaatnya. Jangan lupa nyalain juga loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Genesis, oke? Sampai jumpa!